AFC ambil keputusan mengejutkan soal round 4 Timnas Indonesia punya peluang emas. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari AFC. Apakah Garuda akan terbang tinggi berkat keputusan ini? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Breaking news mengejutkan, Shin Tae-yong buka suara soal tawaran dari Cina. Mantan pelatih kebanggaan Timnas Indonesia akhirnya angkat bicara ketertarikan soal rumor panas ini. Apakah benar dia akan melatih rival Asia kita? Simak fakta lengkapnya di sini. Rahmat Darmawan tegas, kalau cuma cadangan di Eropa, balik ke Liga 1. Pesan pedas ini ditujukan untuk para pemain Timnas yang lebih sering duduk di bangku cadangan luar negeri. Rahmat Darmawan tak ragu menyarankan hal yang bikin banyak netizen terbelalak. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Bukan Verdon, Kevin Dix ungkap pemain Timnas paling cepat, netizen kaget. Kevin Dix akhirnya buka suara soal siapa pemain tercepat di Timnas Indonesia dan jawabannya bikin publik tercengang. Nama yang disebutnya bukan Verdon, melainkan gelandang Persib yang tak disangka-sangka. Simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. AFC ambil keputusan mengejutkan soal round 4 Timnas Indonesia punya peluang emas. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari AFC. Apakah Garuda akan terbang tinggi berkat keputusan ini? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Kabar terbaru datang dari AFC terkait pelaksanaan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang melibatkan Timnas Indonesia dan sejumlah tim kuat lainnya. Setelah mendapat sorotan dan kritik dari publik soal penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah, AFC akhirnya membuat perubahan penting namun tidak pada lokasi pertandingan. Awalnya banyak pihak mengkritik keputusan AFC karena menempatkan Qatar dan Arab Saudi yang juga merupakan peserta round 4 sebagai tuan rumah. Ini dianggap tidak adil dan memberikan keuntungan ekstra bagi kedua negara tersebut. Selain itu, beberapa pihak seperti Irak bahkan meminta agar putaran ini digelar di lokasi netral demi menjaga fairness. Selain itu muncul isu keamanan karena konflik bersenjata yang sedang berlangsung antara Iran dan Israel di kawasan Timur Tengah. Kekhawatiran bahwa konflik ini bisa meluas dan mengganggu keamanan selama pertandingan membuat banyak pihak mempertanyakan kelayakan lokasi pertandingan di Qatar dan Arab Saudi. Namun, AFC hingga saat ini belum mengambil keputusan untuk membatalkan status tuan rumah Qatar dan Arab Saudi. Yang terbaru, AFC mengumumkan perubahan lokasi drawing grup round 4 dari yang awalnya dijadwalkan di Osaka, Jepang menjadi di Malaysia, tepatnya pada 17 Juli 2025. Meski drawing dipindahkan, pertandingan round 4 tetap akan digelar di Qatar dan Arab Saudi seperti rencana awal. Pada babak ini, Timnas Indonesia akan bertarung menggunakan format single round robin, artinya setiap tim akan bertanding sekali melawan masing-masing lawannya dalam grup. Ini berarti Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di babak grup round 4. Jika berhasil keluar sebagai juara grup, maka skuad asuhan Patrick Kluivert langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Namun jika hanya menempati posisi runner-up, perjuangan Timnas Indonesia masih berlanjut ke babak play-off dengan lawan yang akan ditentukan pada proses drawing di Malaysia nanti. Dengan waktu yang masih cukup panjang sebelum babak round 4 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang, Timnas Indonesia kini memiliki kesempatan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Menurut kamu bagaimana keputusan AFC memindahkan lokasi drawing tapi tetap mempertahankan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah? Apakah kamu setuju atau merasa perlu ada lokasi netral demi keadilan? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar.
Breaking news mengejutkan, Shin Tae-yong buka suara soal tawaran dari Cina. Mantan pelatih kebanggaan timnas Indonesia akhirnya angkat bicara ketertarikan soal rumor panas ini. Apakah benar dia akan melatih rival Asia kita? Simak fakta lengkapnya di sini. Shin Tae-yong siap tangani timnas Cina. Jika ada tawaran, saya akan datang. Ada kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk menjadi pelatih timnas Cina yang saat ini tengah berada dalam masa transisi usai pemecatan Branko Ivankovic. Sebagai informasi, posisi pelatih kepala timnas Cina memang sedang kosong. Ivankovic diberhentikan usai hasil mengecewakan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Chow Yun-ning dan kolega hanya mampu finish di posisi kelima grup dengan torehan 9 poin dari 10 laga. Hasil ini membuat Cina harus tersingkir bersama Bahrain karena gagal masuk 4 besar grup C. Sementara itu, Jepang dan Australia sukses melaju langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai 2 tim teratas, sedangkan Arab Saudi dan Indonesia berhasil mengamankan tempat di putaran keempat. Di tengah kekacauan tersebut, muncul kabar bahwa Asosiasi Sepak Bola Cina (CFA) tertarik merekrut Shin Tae-yong. Yang mengejutkan, Coach STY begitu ia akrab disapa menyambut wacana tersebut dengan antusias. Jika tawaran dari Cina, mengapa ragu? Jika ada tawaran, saya akan datang. Dalam kurung, jadi pelatih timnas Cina jelas merupakan posisi yang sangat menarik, ujar Shin Tae-yong. Jika mereka menunjuk saya sebagai pelatih kepala timnas Cina berikutnya, saya yakin bisa memimpin tim ini dengan baik. Tak hanya itu, Shin juga memberikan pandangannya mengenai kegagalan demi kegagalan yang dialami timnas Cina dalam beberapa tahun terakhir, meski sempat ditangani pelatih-pelatih asing ternama. Selama bertahun-tahun, CFA telah mencoba merekrut pelatih asing yang terkenal, tetapi semuanya gagal. Tidaklah cukup hanya dengan menghadirkan sistem teknis dan taktis yang canggih. Kita juga harus memahami Cina sebagai sebuah negara dan masyarakatnya. Kita perlu terlebih dahulu menemukan kekuatan mereka dan kemudian memberikan solusi yang tepat, tegas Shin Tae-yong. Saat ini pelatih asal Korea Selatan tersebut sedang berada di kampung halamannya. Meskipun tak lagi melatih klub, Shin Tae-yong tetap aktif di dunia sepak bola. Ia kini menjabat sebagai General Manager Seongnam FC, klub lamanya, serta mengemban peran sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA). Menarik untuk ditunggu apakah Cina benar-benar akan merekrut Shin Tae-yong dan apakah pelatih berpengalaman ini bisa membawa angin segar bagi sepak bola negeri tirai bambu. Bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong cocok melatih timnas Cina? Atau justru lebih baik kembali melatih timnas Indonesia? Yuk, tinggalkan komentarmu di bawah. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Rahmat Darmawan tegas, kalau cuma cadangan di Eropa, balik ke Liga 1. Pesan pedas ini ditujukan untuk para pemain timnas yang lebih sering duduk di bangku cadangan luar negeri. Rahmat Darmawan tak ragu menyarankan hal yang bikin banyak netizen terbelalak. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Rahmat Darmawan beri nasihat bijak untuk pemain timnas Indonesia di Eropa kalau tidak main. Mending pulang ke Liga 1. Pelatih senior Rahmat Darmawan memberikan pesan penting untuk para pemain timnas Indonesia yang tengah berkarier di Eropa.
Menurutnya, kunci utama adalah mendapatkan menit bermain yang cukup. Jika pemain bisa menjadi pemain inti di klub Eropa, ia mendorong mereka untuk bertahan dan terus berjuang di sana. Namun sebaliknya, jika hanya jadi penghangat bangku cadangan, lebih baik pemain tersebut kembali ke Indonesia dan bermain di Liga 1. Kalau saya sih, kalau mereka punya kesempatan main di Eropa dan menjadi pemain inti, mereka, dalam kurung, harus tetap di Eropa. Tapi kalau di Eropa juga cuma duduk di bangku cadangan, lebih bagus kamu main di sini, dalam kurung, Liga 1, kata Rahmat Darmawan. Pesan Rahmat ini bukan tanpa alasan. Pelatih berpengalaman berusia 58 tahun ini menegaskan bahwa menit bermain sangat krusial bagi perkembangan performa seorang pemain. Karena kenapa? Karena menit bermain itu akan sangat bisa mempengaruhi performa seorang atlet menuju penampilan yang jauh membaik. Walaupun kompetisinya menurut mereka biasa-biasa saja, jelas Rahmat Darmawan. Memang beberapa pemain timnas Indonesia di Eropa saat ini masih menghadapi tantangan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Contohnya adalah Marcelino Ferdinand, gelandang serang yang kini membela klub Inggris, Oxford United. Pada musim Championship 2024 hingga 2025, Marcelino baru sekali tampil. Begitu juga dengan Nathan Chu Aon yang bermain untuk Swansea di Championship. Pemain berusia 23 tahun ini juga hanya mendapat satu kesempatan tampil pada musim lalu. Rahmat pun menegaskan pentingnya keseimbangan antara proses latihan dan kesempatan bermain di pertandingan resmi. Jadi saya setuju bahwa pemain itu sangat penting adalah di dalam proses latihan yang dilakukan. Dia harus ada pertandingan yang dia buat, yang dia berikan kepada timnya. Sehingga nanti dia akan juga bisa optimal, enggak cuma latihan aja, tambahnya. Nasihat ini tentu jadi bahan refleksi bagi para pemain muda timnas Indonesia yang berjuang di luar negeri dan juga bagi fans yang selalu menantikan perkembangan mereka. Menurut kamu apa pentingnya menit bermain bagi karier pemain muda? Apakah kamu setuju dengan nasihat Rahmat Darmawan agar pemain yang jarang main di Eropa kembali ke Liga 1? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing. Bukan Verdon, Kevin Dix ungkap pemain timnas paling cepat, netizen kaget. Kevin Dix akhirnya buka suara soal siapa pemain tercepat di timnas Indonesia dan jawabannya bikin publik tercengang. Nama yang disebutnya bukan Verdon melainkan gelandang Persib yang tak disangka-sangka. Simak detail lengkapnya di sini. Kabar menggembirakan datang dari timnas Indonesia yang telah memastikan langkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengakhiri fase grup dengan koleksi 12 poin dari 10 laga. Keberhasilan ini pun membawa suasana positif di tubuh skuad Garuda yang kini semakin solid. Dalam momen kebersamaan para pemain, akun resmi Timnas Indonesia di Instagram membagikan sesi tanya jawab seru bersama beberapa punggawa. Setelah sebelumnya Mas Hilgers mendapat giliran, kali ini spotlight tertuju pada Kevin Dix, bek Timnas Indonesia yang juga memperkuat FC Copenhagen. Dalam sesi tersebut, Kevin ditanya siapa menurutnya pemain tercepat di skuad Garuda saat ini. Dengan sedikit keraguan namun tetap tegas, Kevin menyebut nama gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha. Mungkin Beckham dalam kurung pemain tercepat di timnas Indonesia, ujar Kevin Dix. Pernyataan Kevin ini langsung menarik perhatian netizen.
Pasalnya, nama Beckham Putra bukan satu-satunya yang disebut ketika bicara soal kecepatan di timnas. Banyak pendukung yang justru menjagokan Calvin Verdon, bek lincah yang kerap menunjukkan kecepatan luar biasa di sisi lapangan. Selain itu, ada juga nama-nama seperti Jakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, hingga Witan Sulaiman yang disebut-sebut oleh fans sebagai pemain cepat. Wajar jika Kevin sempat terlihat ragu. Dengan banyaknya pemain cepat di skuad, memilih satu nama tentu bukan hal mudah. Namun, Kevin punya alasan kuat. Menurutnya, Beckham mungkin memang tidak tinggi besar, tapi kecepatannya patut diacungi jempol. Perlu diingat, Beckham Putra baru menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat laga melawan Cina pada 5 Juni 2025 lalu. Ia tampil menggantikan Jakob Sayuri di menit ke-74 dan langsung tampil impresif. Bahkan karena penampilan apiknya, Beckham dipercaya menjadi starter saat melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Dalam sesi tanya jawab tersebut, Kevin Dix juga diminta menyebutkan siapa pemain terkuat di timnas Indonesia saat ini. Kali ini tanpa ragu, ia menyebut nama DeAnd James. Mungkin DeAnd James dalam kurung pemain terkuat timnas Indonesia, ucap Kevin Dix mantap. Lalu saat ditanya siapa pemain paling tinggi di skuad merah putih, Kevin langsung menyebut Emil Auderoh, penjaga gawang yang memiliki postur menjulang setinggi 192 cm. Emil Auderoh dalam kurung pemain paling tinggi, tambahnya. Sesi tanya jawab singkat ini ternyata mengungkap banyak fakta menarik seputar para pemain timnas dan membuat fans semakin antusias menanti aksi mereka di putaran berikutnya. Kalau menurut kamu, siapa pemain tercepat timnas Indonesia saat ini? Apakah setuju dengan Kevin Dix yang memilih Beckham Putra? Atau kamu punya jagoan sendiri seperti Calvin Verdon atau Marcelino? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.